Selamat datang sahabat di channel saya, Boy Yendra Tamin. Sahabat saya yang berada di mana saja, kali ini saya akan berbagi tentang pemahaman pengetahuan hukum, katakanlah seperti itu, dengan topik teknik menyusun gugatan. Topik ini mungkin bagi sebagian kalangan hukum akan jadi perdebatan. Apakah memang ada teknik menyusun gugatan itu atau tidak ada? Saya kira bisa saja setiap orang atau para praktisi hukum berbeda pendapat, tetapi bagi saya yang penting sebetulnya adalah bahwa teknik menyusun gugatan itu harus ada. Karena secara prinsip tidak ubahnya seperti di bidang-bidang lain gitu. Jika seseorang ingin membangun rumah, kita ibaratkan gugatan itu adalah sebuah rumah, maka ada teknik yang mendukungnya. Saya kira juga tidak ada bedanya dengan kita menyusun gugatan juga memerlukan suatu teknik. Meskipun makna teknik di dalam proses penyusun gugatan dengan teknik di dalam membangun rumah tidak sama, tapi secara substansi kita memerlukan dukungan teknikal di dalam menyusun sebuah gugatan. Sehingga gugatan yang kita susun itu tidak sia-sia dan gugatan yang dibangun tanpa suatu memperhatikan aspek teknis, saya kira akan jadi gugatan sia-sia. Gugatan tidak boleh disusun apa adanya atau gugatan disusun dengan berdasarkan apa yang dirasa. Itu gugatan akan berubah jadi sebuah dokumen cerita. Padahal sebetulnya gugatan itu adalah sebuah dokumen hukum, suatu ungkapan atau argumentasi hukum yang dibangun sedemikian rupa untuk dalam rangka pemenuhan sebuah harapan atau tuntutan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh mengabaikan bahwa menyusun gugatan dengan kemauan yang apa adanya gitu. Sebuah gugatan tidak boleh dibangun dengan usaha dan upaya apa adanya. Bahkan yang lebih berbahaya adalah kalau gugatan itu disusun hanya berdasarkan pada cerita dari klien kita misalnya. Katakanlah kalau gugatan itu disusun oleh seorang advokat. Nah, saya ingin katakan bahwa menyusun gugatan itu kalau kita mau berjujur atau kita jujur bahwa gugatan itu dalam artian dia adalah sebagai sebuah dokumen hukum, maka menyusun gugatan tidak ubahnya kita seperti orang menyusun disertasi. Sebelum dia menyusun disertasinya, dia memerlukan riset, dia perlukan observasi. Dalam menyusun gugatan saya kira juga tidak ada bedanya dengan itu. Orang mau menyusun gugatan tidak cukup hanya dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kliennya, atau apa yang dia rasakan sendiri, lalu dia tuliskan itu sebagai dalil dalam menyusun gugatannya. Saya kira itu akan menjadi sebuah cerita, sebuah narasi yang mungkin bisa jadi tidak memiliki makna apa-apa, hanya sebuah ungkapan saja. Nah, di dalam gugatan, dalil atau apa yang dituangkan di dalam gugatan itu tidak boleh hanya menjadi narasi atau hanya ungkapan, tapi justru sebuah argumentasi yang berdasarkan hukum dalam rangka pemenuhan apa yang ingin dikehendaki dan ingin diputuskan oleh pengadilan. Di situ arti penting betapa bahwa menyusun gugatan itu tidak cukup by apa yang saya dengar atau by apa yang saya tahu, tapi justru by riset. Karena dia memerlukan riset, tentu ini pekerjaan profesional dan memerlukan suatu proses sehingga tidak melakukan gugatan apa adanya, tapi justru dilakukan dengan persiapan-persiapan yang matang. Matang dalam artian segala aspek yang dibutuhkan sudah kita kumpulkan dan dianalisis, lalu lahirlah suatu
beberapa material yang akan menjadi dasar atau argumentasi yang akan dituangkan dalam sebuah gugatan. Terlepas dari soal bagaimana caranya, proses yang harus dilakukan sebelum menyusun sebuah gugatan, yang saya kira tidak kalah pentingnya adalah beberapa faktor yang terkait dengan atau yang menjadi bagian dalam proses itu dilingkupi oleh, setidaknya menurut saya ada dalam 3 garis besar. Yang boleh jadi saya sebut sebagai teknik dalam menyusun gugatan. Atau bisa saja dipergunakan istilah lain, bagi saya itu tidak persoalan. Hal yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana menyusun gugatan dari segi formalitas gugatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menyusun gugatan dari segi materi gugatan. Dan yang ketiga adalah menyusun gugatan dari segi struktur gugatan. 3 bidang ini adalah menjadi kerangka atau kerangka acuan ketika ingin mengkonstruksi sebuah gugatan menjadi sebuah dokumen utuh. Nah, dengan ketiga kerangka ini tentu masing-masingnya akan memiliki materi dan diposisikan sehingga antara satu kerangka dengan satu kerangka yang lain itu menjadi satu kesatuan. Kalau misalnya kita bicara tentang segi formalitas, tentu dari segi undang-undang atau dalam praktek sehari-hari atau dalam teori yang kita pelajari itu sudah jelas apa itu dengan formalitas gugatan. Dalam hal ini tentu formalitas itu ada formalitas si penggugat sendiri, kemudian juga formalitas si tergugat. Nah, dalam konteks formalitas gugatan ini tentu memang harus ada suatu kehati-hatian, selain kehati-hatian tentang diri penggugat sendiri dengan identitasnya, tentang tergugat juga demikian rupa, sehingga yang paling penting bagi tergugat adalah apakah memang betul dia atau dia menjadi subjek hukumnya, sehingga tidak boleh terjadi error di situ. Misalnya dengan nama atau hal-hal lain, umur dan sebagainya. Sementara bagi formalitas bagi pihak penggugat tentu berkaitan dengan legal standing-nya. Apakah dia orang yang memiliki legal standing sebagai penggugat atau memiliki legal standing untuk menggugat seseorang. Itu dalam artian yang lebih umum. Karena itu memang segi formalitas dan identitas itu yang berisikan identitas pihak itu tidak boleh salah dalam menyusun gugatan. Walaupun orang sering beralasan itu salah ketik, bagi dalam pikiran saya salah ketik itu bisa jadi fatal akibatnya. Gitu. Oleh karena itu mengkonstruksi dari awal teknik kita dalam menyusun gugatan itu sejak dari awal sudah dipikirkan siapa-siapa pihak yang akan digugat, bahkan di dalam penulisan identitas pun memiliki cara tersendiri gitu. Itu akan berbeda apa yang dikehendaki dalam formalitas gugatan itu antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain. Kalau misalnya di dalam peradilan tata usaha negara, maka biasanya kewarganegaraan dimintakan atau kebangsaan. Tapi mungkin di dalam peradilan perdata itu tidak menjadi bagian yang penting gitu. Itu beberapa hal kecil menjadi karakteristik dari satu pengadilan, soal formalitas. Yang kalau saya bilang di awal tadi tidak boleh salah, itu adalah kecermatan kita, apakah kita memang melakukan menggugat seseorang atau kita sebagai penggugat sudah mempertimbangkan posisi kita masing-masing, baik yang digugat maupun kita sebagai penggugat. Nah, itu pada apa yang kita sebut dengan dari segi aspek formalitas gugatan. Menyusun gugatan itu kita mulai dari situ. Dan untuk menentukan itu memang perlu dikaji siapa pihak-pihak itu. Apa kaitannya? Apa hubungan hukumnya dengan kita sebagai penggugat? Apakah dia orang yang tepat digugat? Atau ada pihak lain yang juga turut serta harus dimasukkan sebagai tergugat misalnya. Atau menggugat sendiri. Kalau menggugat bersama-sama juga harus diperhitungkan. Inilah yang saya kira teknis seperti ini dalam praktek seringkali terabaikan. Kadang-kadang tidak jarang
satu gugatan jadi NO, dinyatakan gugatan itu tidak memenuhi syarat karena pihak penggugat dikatakan tidak memiliki legal standing, atau bisa sebaliknya, orang yang digugat adalah orang yang keliru gitu. Nah, karena itu dalam teknik penggugatan itu betapa penting kita di situ melakukan suatu proses persiapan yang matang dari segi formalitas, walaupun itu hanya soal formalitas. Nanti kita bahas lebih dalam tentang formalitas berbagai aspek dan kasus, gitu. Mungkin pada sesi lain. Nah, pada sesi yang ini, kesempatan ini, yang kedua yang saya sebut tadi adalah berkaitan dengan materi, ya, materi gugatan. Ya, materi gugatan menjadi bagian yang sangat substansial, di mana antara identitas gugatan dalam aspek formalitas dengan gugatan dari segi material itu dua hal yang sangat penting ketika menyusun gugatan. Kedua hal ini tidak boleh diabaikan dan itu harus memerlukan kerja yang sungguh-sungguh. Dengan demikian dalam materi gugatan itu nanti punya hubungan yang terkait yang tidak bisa dipisahkan dengan formalitas. Apa yang dituliskan di dalam identitas dengan apa yang didalilkan di dalam materi gugatan dan persoalan apa yang di dalam gugatan harus berkaitan dengan pihak formalitas. Nah, tentu di sisi lain ada juga terkait dengan apa yang kita sebut dengan dalil. Dalil itu juga harus berkaitan dengan subjek hukum yang menjadi tergugat dan juga apa yang menjadi bagian dari penggugat. Sehingga antara formalitas dengan material itu, dari segi material ya, gugatan dari segi material itu ada korelasi yang tidak bisa terpisahkan, tidak terlepas satu sama lain. Saya kadang-kadang sering melihat apa yang didalilkan tidak berkaitan atau justru lari ke yang lain-lain. Jadi ceritanya tidak fokus. Material yang digugatkan adalah cerita tentang suatu objek yang lain yang tidak berkaitan dengan apa yang disebut sebagai subjek hukum di dalam aspek formalitas, tapi juga dikait-kaitkan. Sehingga itu menjadi dalil yang sia-sia. Oleh karena itu, memang antara material atau dalil yang diajukan dengan aspek formalitasnya memang harus menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan, sehingga tidak ada celah bahwa apa yang didalilkan itu nanti akan didalilkan oleh pihak tergugat bahwa itu bukan urusannya dia, katakanlah seperti itu, atau tidak ada kaitannya, atau tidak relevan. Bisa saja hakim nanti akan mempertimbangkan satu dalil yang tidak relevan, yang tidak ada kaitannya, apalagi kalau nanti memang tidak ada buktinya. Nah, kedua, antara formalitas dengan aspek material gugatan itu, yang terbaik adalah disusun dalam sebuah struktur gugatan. Struktur gugatan itu akan mempermudah satu tahapan perbuatan atau satu dalil yang satu kelompok dengan kelompok yang lain, juga terkait juga dengan apa yang diinginkan, jelas kedudukannya apa atau pengelompokan klasifikasinya, sehingga memudahkan untuk orang memahami gugatan itu apa fokusnya masing-masing. Jadi tidak, kebanyakan saya lihat juga banyak gugatan yang mungkin memanjang saja gitu sampai panjang, sehingga tidak sulit gitu dilihat bagian-bagian mana yang saling keterkaitan. Bahkan kadang-kadang tidak jarang ada ya satu dalil yang dibikin di atas dengan dalil yang mungkin di bawah, itu justru terjadi kontradiksi. Di atas dikatakan belum membayar, di bawah dikatakan baru sebagian membayar. Itu contoh kecil saja. Ya, banyak hal-hal lain yang kita sebut diceritakan tentang satu tempat di A, sementara si B-nya, si tergugatnya ada di C. Ini kan memang hal-hal yang sedikit-sedikit ini melemahkan. Nah, struktur itu dibangun adalah dalam kerangka penguatan terhadap dua
aspek sebelumnya, aspek formalitas dan aspek material. Itulah yang saya sebut bahwa teknik menyusun gugatan itu setidak-tidaknya perlu dikerangkakan dalam 3 hal teknis penting tadi itu, sehingga gugatan yang disusun menjadi lebih baik, mudah dipahami, dan yang harus diingat, gugatan yang baik itu akan memberikan satu arah yang baik di dalam proses pemeriksaan perkara, baik oleh hakim sendiri maupun oleh si tergugat sendiri, sehingga tergugat kalau memang gugatan itu sudah disusun dengan sedemikian rupa, tidak ada celah yang akan dapat dibantah sedemikian rupa. Kalau toh dibantah, itu pun sulit bagi mereka. Itu karena kita melakukan menyusun gugatan itu dalam satu proses yang penuh persiapan, bukan persiapan soal waktu saja, tapi persiapan dalam arti bahan-bahan yang akan dijadikan dalam menyusun dalil-dalil gugatan yang tentu dalil yang berdasarkan hukum, yang pada ujungnya nanti adalah akan lebih kelihatan di dalam proses pembuktian dan pemeriksaan. Kalau ada saksi ya disaksi, akan dibuktikan dengan itu. Jadi teknik menyusunkan gugatan ini sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa tidak bisa kita menyusun gugatan itu kita menganggap apa yang kita sampaikan itu sudah menjadi, ya katakanlah pokoknya digugat dulu gitu, nanti soal lain kita hitung gitu. Saya kira itu adalah pekerjaan sia-sia dan tidak profesional. Justru kita kalau memang tidak kuat dalilnya, kita lebih baik menyampaikan kepada klien kita bahwa dasar kita tidak kuat, atau kita perlu lagi mencari penguatan sehingga gugatan itu secara dokumen pada dasar bagi hakim dalam pemeriksaan perkara atau bagi kita untuk mencapai tujuan kita dalam persidangan akan lebih baik daripada kita ajukan saja dulu, nanti justru pada saatnya ketika gugatan itu ditolak atau permohonan kita tidak dikabulkan, justru menjadi persoalan menyulitkan untuk membangun gugatan lain. Ada kebiasaan-kebiasaan mengajukan gugatan berulang-ulang, tapi kemudian juga terhambat oleh sudah pernah melakukan gugatan yang sama, sehingga mencari-cari cara bagaimana gugatan ini tidak nebis semidem misalnya, atau tadi gugatan NO dibuat jadi tidak NO gitu, seperti itu. Maka dalam pandangan saya lebih baik sebelum melakukan gugatan itu dilakukan suatu persiapan yang matang dan memang betul-betul dengan alasan hukum yang kuat, dengan alat bukti yang kuat, dengan bahan-bahan yang kuat, sehingga ketika diajukan tidak ada kesulitan-kesulitan. Pekerjaan seperti ini memang untuk di tingkat bagi kita yang muda-muda misalnya, bagi para praktisi hukum muda itu terasa berat gitu, karena itu membutuhkan waktu. Tapi itu sebuah pengalaman, karena setiap kasus itu semakin didalami dia semakin menarik gitu. Justru pengalaman kita bermula dari situ. Dari situ satu kasus, satu perkara ke perkara lain itu akan berbeda-beda bentuk, model, dan jalannya. Katakanlah itu sama-sama satu gugatan yang bertemakan tentang wan prestasi, tapi satu wan prestasi dengan antar satu perkara dengan perkara yang lain itu tidak akan pernah sama. Di situ stylenya perlu, stylenya pemahaman dari seorang praktisi hukum atau pengacara. Ketika dia berhadapan dengan kasus wan prestasi satu dengan yang lainnya, dia akan tahu celah dan kelemahan-kelemahannya dan kekuatan-kekuatannya dari satu perkara itu, sehingga dia bisa menyusunnya dengan lebih baik. Sahabat muda yang pencinta hukum yang saya cintai, katakanlah seperti itu, saya ingin berbagi ini dasar saja, pengantar. Nanti kita akan bicara lebih jauh lagi tentang teknik menyusun gugatan secara lebih dalam. Topik ini akan saya bagi dalam beberapa bagian. Selamat, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan awal ini bermanfaat, dan jangan lupa ikuti terus pengantar saya tentang teknik menyusun gugatan ini dalam episode-episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tanya silahkan di komentar, nanti akan saya coba jawab sepanjang bisa saya jawab gitu ya. Terutama nih saya ingin berbagi pengalaman ya dengan sahabat-sahabat pengacara muda di mana saja berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.